Ya, satu persatu orang bersuara nih, tokoh-tokoh bersuara. Nah, sekarang pertanyaannya, orang-orang yang bela Gibran, kenapa cuman Budi Ari? Itu Kodari mana Kodari? Kodari, oi, Kodari, buzzer-buzzer rupiah, ya Abu Janda, Denny Sregar, Ede Armando, preketek-preketek itu pada kemana? Udah kehabisan uang apanya? Nggak bisa gaji lagi buzzer gitu apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal. Kesempatan hari ini Rabu 25 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, walafiat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Ini otak di mana otak? Otaknya mana ya? Kayaknya kelihatan ya kayaknya. Kelihatan nggak? Fufu fafa, fufu fafa, sampai-sampai ngeri. Mantan Wakapolri buka suara. Gibran bisa batal dilantik jadi wapres ya. Ya, satu persatu orang bersuara nih, tokoh-tokoh bersuara. Nah, sekarang pertanyaannya, orang-orang yang bela Gibran, kenapa cuman Budi Ari? Itu Kodari mana Kodari? Kodari, oi, Kodari, buzzer-buzzer rupiah, ya Abu Janda, Denny Sregar, Ede Armando, preketek-preketek itu pada kemana? Udah kehabisan uang apanya? Nggak bisa gaji lagi buzzer gitu apanya? Hah, cuma satu yang bela, Budi Ari. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Wapres terpilih ya, ngomongnya media emang begitu. Wapres terpilih dari mana? Dari Hong Kong. Terpilih oleh rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang versi KPU, Sedekap, atau versi Alibaba? Atau versi yang mana? Versi asing atau versi apa? Terpilih katanya. Kok pemilu diduga curang kok masih bilang terpilih ya kan? Ada aja emang media ya, media. Wapres terpilih kata media ya, bukan kata Al-Fakir, kata media ya kan. Gibran, Raka Buming ya, bukan Raka Kambing, bukan Raka Buming. Tidak bisa dilantik dikarenakan berhalangan tetap terseret kasus hukum terkait dugaan penista agama. Waduh, penista agama juga nih. Muncul fufu fafa, selama tidak ada masalah presiden dan wakil presiden tetap dilantik. Yang ada masalah wakil presiden tetap terkait hukum. Dan kesusilaan ini anggap berhalangan tetap dan tidak bisa dilantik. Kata siapa? Kata mantan Wakapolri Ogroseno di dalam channel YouTube Bang Edi. Ya. Kasus dugaan penista agama oleh Gibran, kata mantan Wakapolri ini bisa ditindaklanjuti. Bisa, sangat bisa gitu kan. Ini mantan Wakapolri aja buka suara, tentulah Polri tentulah harus bisa juga ya kan. Kata mantan Wakapolri, ya kan, polisi pernah menindaklanjuti kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kata mantan Wakapolri ini. Nah, Pak Ogroseno minta aparat kepolisian untuk bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan penguasa. Sebagai senior, kata beliau, hanya bisa mengingatkan agar kepolisian bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Bagaimana menurut saudara? Apakah bisa, ya kan, Fufu Fafa ini yang diduga Gibran ini masuk penjara, ya kan? Bisa nggak? Komentar dah tuh di kolom komentar. Tentu saja hal ini memunculkan reaksi juga dari pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Dalam hukum tata negara normal, Gibran harusnya tetap dilantik lebih dulu sebelum ada proses impeachment yang biasanya bergantung pada dinamika politik. Namun Bang Refli mengusulkan tindakan ekstra konstitusional untuk menghentikan pelantikan Gibran karena dianggap tidak layak jadi wapres. Apakah langkah itu pernah terjadi? Ternyata pernah, saudara. Di zamannya Pak Habibie contohnya. Bang Refli membandingkan situasi sekarang dengan kasusnya Pak almarhum B.J. Habibie yang masa jabatannya dipersingkat setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR tahun 1999. Menurut Bang Refli Harun, ketika menggantikan Soeharto, harusnya masa jabatan Habibie itu sampai 2003. Karena Soeharto mundur tahun 98, tetapi apa yang terjadi? Tahun 99 digelar pemilu, kemudian masa jabatan Habibie dipersingkat hanya 1,5 tahun saja, bahkan nggak nyampe, ya kan, 1,5 tahun. Nah, permintaan untuk mencegah pelantikan Gibran terus digaungkan oleh berbagai pihak, termasuk tokoh nasional Eros Jarot, Mahfud MD, dan tokoh lainnya, minta Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kekuasaan harus diraih dengan cara yang baik dan halal, bukan melalui dugaan penyelundupan hukum, saudara. Bagaimana menurut saudara? Komentar dah tuh di kolom komentar. Bisa nggak nih Ahok jilid 2 ya kan? Bisa nggak nih Gibran diahokan ya kan? Bisa nggak nih Gibran ya kan? Kalau terbukti 100% kan tinggal 0,1 doang. Kok 0,1 doang? Iya, kan pakar telematika Rosuryo sendiri yang bilang 99,9 ini Gibran adalah fufu fafa. Kata pakar. Ya jadi orang-orang yang nggak ada hubungannya dengan pakar, kayak buzzer-buzzer yang nggak punya otak, buzzer-buzzer yang otaknya nggak dipakai buat mikir ya kan? Kalau masih ngebantah, ya kan? Ya ente siapa? Pakar juga bukan. Yang aslinya pakar aja udah bilang. 99,9%, saudara.
Itu Fufufafa lagi Gibran. Nah inilah lucunya, karena dinamika atau kayak gimana, atau mungkin karena masih berkuasa, masih punya taring atau gimana. Tentulah hal ini menimbulkan banyak kecurigaan masyarakat, dan tentulah walaupun misalnya ada Fufufafa kambing hitam ya, walaupun Budi Ari udah nyiapin kambing hitam ya kan, tetap rakyat kayaknya nggak akan percaya 100%. Jangankan 100%, 1000%, 1 juta %, kalau ada orang nanti berikutnya ada konpres ngaku-ngaku Fufufafa, nggak akan mudah percaya begitu aja. Karena nomor HP-nya itu terdaftar di berkas wali kota Solo, kan gitu. Jadi gimana? Masih bilang diduga juga? Ya diduga aja. Nggak bisa menuduh begitu juga, ya kan? Masih diduga aja. Sebenarnya rakyat ini bukannya tidak pernah sadar telah terjadi pembohongan, telah terjadi kemunafikan, telah terjadi ketidakadilan, telah terjadi banyak kezaliman. Rakyat itu bukan nggak pernah sadar, bukan. Rakyat justru sadar. Tapi yang anehnya, rakyat sendiri justru tidak pernah kapok, meskipun berkali-kali dibohongin, ditipu, ya kan? Berkali-kali dihianati, ya kan? Akibatnya meski terus dimaki dan dikutuk karena perilaku bohong para oknum pejabat ini. Tidak akan pernah berhenti mereka, para politisi ini berhenti melakukan aksi-aksinya, banyak aksi-aksinya. Contoh, orang-orang yang notabene, ya kan, udah jelas belum 40 tahun jadi wapres, ya kan? Hanya kita bisa ngutuk, koar-koar, kecam, dan sebagainya macamnya. Tapi di saat yang sama demokrasi, ya kan, yang notabene sumber dari berbagai masalah itu tetap masih dipakai, tetap masih digunakan, tetap masih nggak dijadikan common enemy. Yang harus dijadikan common enemy itu bukan hanya Fufufafa, bukan hanya Jokowi, tapi demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi ini sistem bobrok yang melahirkan banyak orang-orang bobrok. Apalagi kalau usia 30-40 tahun di negeri ini cukup banyak. Dari mereka yang sudah pengalaman dunia politik, ada juga yang sejak kuliah S1 udah di dunia kampus terjun politik, wawasan dan otot politik serta otak yang berdaya saing matang secara alami ditempa pengalaman sekian tahun bagi orang-orang yang notabene sudah memang makomnya di situ politik. Tapi kalau bagi anak ini kayaknya nggak berlaku. Mau bikin settingan apakah gitu, ya kan? Mau bikin settingan jadi wali kota, terus jadi gubernur Jakarta, terus jadi presiden kayak bapaknya. Ya rakyat tentulah nggak segoblok itu, ya kan rakyat. Ya sayangnya para politikus dadakan ini, karbitan ini, yang racun ini, ya kan? Kok racun? Ya iya racun. Karena belum pernah punya pengalaman apapun, experience apapun, tiba-tiba nekat dengan modal hanya berdasarkan legitimasi dari siapa lagi kalau bukan ketek bapak, kan gitu. Jadi masalahnya bukan tentang usia juga. Masalahnya tentang otak. Fufufafa, Gibran atau apalah namanya, kalau dia belum punya pengalaman, belum punya otak, ya mau dikemanain, walaupun usia muda juga nggak bakal laku. Jangan kan jadi wapres, jadi setingkat RT aja kayaknya nggak bakal kepilih. Jadi ketua OSIS aja tentulah kayaknya nggak bakal kepilih. Jangan dibanding-bandingkan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu bisa sukses gitu bukan karena bapaknya. Bukan karena bapaknya sultan, bapaknya khalifah, atau bapaknya itu apa, pejabat di dalam sistem pemerintahan khilafah, bukan. Sultan Muhammad Al-Fatih itu bisa sukses menaklukkan Konstantinopel di umur 21 tahunan, itu karena otaknya. Dia bisa lawan arus. Dia bisa melakukan terobosan-terobosan yang cerdas. Seperti contoh, bisa melewati kapal, puluhan kapal lewatin bukit. Nah, hal itulah otak kayak gitu yang cerdas itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang hari ini katanya usia muda. Yang nebeng di ketek bapak, ya kan? Nebeng jet pribadi dan lain sebagainya macamnya. Jangankan Sultan Muhammad Al-Fatih, seujung kukunya ini Gibran ini Sultan Muhammad Al-Fatih itu nggak ada. Jangankan Muhammad Al-Fatih, Abu Jahal aja, seujung kukunya Abu Jahal ini Gibran ini masih nggak ada apa-apanya. Abu Jahal itu dijuluki dengan Abu Hikmah, Abu kebijaksanaan, bapak kebijaksanaan, ya kan? Bagaimana tidak? Saat di umur 25 tahun, Abu Jahal itu karena kebijaksanaannya, karena otaknya, karena cerdas, ya kan? Di umur 25, dia udah bisa masuk majelis setan. Hizbus Syaiton di Darun Nadwah. Abu Jahal di Darun Nadwah yang harusnya usia 40 tahun ke atas. Tapi Abu Jahal umur 25 udah masuk ke Hizbus Syaiton, partai-partainya setan, ya kan? Darun Nadwah. Bisa Abu Jahal masuk karena otaknya cerdas. Nah sekarang Gibran atau siapapun dia pemimpin yang katanya muda, sang pisang atau siapapun, dia otaknya sampai di mana? Kalau baca aja jarang, literasi kurang, pilihan kalimatnya nggak bisa dipilih. Gimana cara mikirnya? Baca itu menjadikan orang tuh mikir. Kalau nggak baca, jangankan mikir, ya kan? Ngebedain biru, merah, putih, hitam aja kayak nggak bisa, ya kan? Karena jarang baca, minim literasi, miskin wawasan dan miskin ilmu. Nah itulah sekelumit saudara. Jadi
Bukan persoalan usia muda atau tua. Usia muda kalau punya otak, wah bagus, keren, kayak Abu Jahal. Tapi sayang Abu Jahal itu walaupun dia cerdas, tapi dia disebut oleh Nabi SAW sebagai Abu Goblok. Apa Abu Goblok? Abu kebodohan. Karena jahiliyah, kan gitu. Nah, persoalan usia muda, bukan anti pemimpin muda, bukan. Persoalannya adalah otak orang itu sendiri. Yang belum layak jadi pemimpin, tidak punya pengalaman, wawasan cukup, baca juga jarang, ya kan, literasi rendah, IQ-nya gimana, kita kan nggak ngerti, ya kan. Ijazahnya diduga palsu, ya kan. Justru yang dia patut dikasihani adalah para aktivis politisi yang bergabung di Kimples. Yang harus dikasihani, mereka itu jauh lebih matang dan berwawasan. Masa dikangkangi oleh bocah kecil yang lahir kemarin sore, ya kan. Yang notabene mereka sendiri, apa yang mereka ucapan itu mereka nggak paham. Yang notabene hanya mengandalkan ketek bapak, ketek mertua, dan ketek oligarki. Ngeri. Sudah saatnya pemimpin muda, iya memang muda, tapi tergantung otak. Jadi, berdasarkan tadi, kesimpulan tadi mantan Wakapolri, Gibran bisa batal dilantik jadi wakil presiden. Kalau ada unsur dugaan penistaan agama. Dan pertama, kedua, kalau terbukti nanti Fufu Fafa adalah Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.